kita akan mulai pembekalan kita pada hari ini, dan saya minta dengan hormat karena yang sudah buka kamera Miss Debbie untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Silakan Miss Debbie. Oke, teman-teman, Pak Cahyo, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih setiamu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Hingga di mana Bapa di sepanjang hari ini Tuhan boleh menjaga, melindungi, menyertai kami Tuhan, selama kami menjalankan tugas aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih boleh lagi mempertemukan kami, walau hanya lewat Zoom, tapi kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat ini kami akan memulai pembekalan kami. Tuhan berkati, semoga apa yang sebentar kami Pak Cahyo akan sampaikan, boleh kami dengar, kami boleh aplikasikan, kami boleh praktekkan itu dalam setiap tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami, berkati setiap masing-masing pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, jadi hari ini kita topiknya tentang discipleship. Apa itu discipleship? Itu tentang kemuridan. Apa itu kemuridan? Nah, sebelum kita sampai ke situ, saya mau cerita atau sharing sebentar ya, teman-teman ya. Jadi, awal pertobatan saya, ketika saya duduk di bangku kelas 1 SMA, Tuhan itu telah mengkondisikan di mana saya itu bertumbuh dengan amat sangat itu lewat komunitas. Jadi, saya sangat tertolong untuk bertumbuh itu karena ada kelompok-kelompok komunitas. Nah, ketika saya awal bertobat, komunitas yang menopang saya itu adalah komunitas dari teman-teman aliran karismatik ya, karena saya bertobat di kalangan teman-teman aliran karismatik. Jadi kemudian saya bertumbuh di sana dan saya sangat belajar banyak hal, saudara-saudara ya, meskipun secara doktrinal pemahaman saya tidak sama dengan yang sekarang begitu. Nah, tapi saya sangat bertumbuh dalam kekudusan hidup, belajar banyak tentang bagaimana mencintai firman, berdoa, penginjilan, dan seterusnya. Nah, saya bahkan sudah menyadari pentingnya kelompok kecil, lalu saya bergabung ke sebuah gereja Protestan, ya gereja Protestan dalam pengertian yang bukan karismatik. Nah, di gereja itu saya menggarami dalam tanda kutip ya, menggarami baik secara pengertian positif maupun negatif, menggarami teman-teman saya untuk bagaimana caranya kita bertumbuh dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi saya merintis dan berusaha untuk bagaimana caranya bersama teman-teman seiman saya yang di komisi remaja waktu itu, untuk yuk bagaimana kita membangun kelompok-kelompok kecil. Jadi dengan pemahaman teologi yang terbatas, yang masih, maaf ya, kadang-kadang masih ngawur-ngawur juga ya, saya dibantu dengan bahan-bahan dari Perkantas, dari bahan-bahan dari gereja karismatik, saya mulai mencoba bersama teman-teman saya menyusun bahan-bahan kelompok kecil ya, tapi nasibnya nggak pernah jadi sampai sekarang, nggak tahu nasibnya gimana, nggak jadi gitu ya intinya ya. Tapi bayangin ya, dari sejak saya remaja, pemuda, saya sudah bahkan terbeban ingin membuat bahan-bahan diskusi kelompok kecil. Padahal saya belum masuk sekolah teologi ya waktu itu. Nah, kemudian saya mulai kenal teologi reform. Ketika kenal teologi reform, saya pas masuk kuliah S1, saya sempat sesumbar sama Tuhan, saya kalaupun tidak ada saudara seiman yang mendukung saya akan tetap setia sama Tuhan. Jadi saya pernah sesumbar kayak begitu ya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kerohanian saya terjun bebas. Terjun bebas ya. Benar-benar saya mengalami di mana hidup saya tuh jauh dari apa yang Tuhan mau ya. Kerohanian saya merosot begitu. Nah, saudara-saudara, tapi puji Tuhan, di tempat kuliah S1 juga Tuhan pertemukan dengan teman-teman seiman, ya teman kelompok seiman, yang menolong saya untuk bertumbuh dan mulai membahas buku pembinaan kelompok kecil dari Perkantas yang memulai hidup baru, dibimbing oleh seorang kakak senior yang juga pengetahuan Alkitabnya terbatas, jadi kami sama-sama belajar gitu. Jadi itu menopang saya sih. Nah, kemudian ketika saya bertumbuh lagi, masuk ke sekolah teologia, di sekolah teologia, ya saya ada kelompok-kelompok kecil di kampus, memang di asrama, meskipun minimal dari dalam diri saya ya, minimal dari dalam diri saya
semangat untuk menonjolkan kemampuan teologi masing-masing ya. Meskipun mungkin teman-teman saya yang lain tidak punya tidak punya perasaan seperti itu ya. Tapi overall sih tetap komunitas kelompok kecil yang saya rasakan di sekolah teologi itu tetap membangun saya juga. Tetap ada hal-hal yang dimana saya dibangun, ditegur, dinasehati. Jadi saya harus telanjang menghadapi diri saya yang penuh dengan kelemahan. Nah, ketika saya bertumbuh memasuki pelayanan di gereja pertama yang saya layani itu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Jadi saya tidak pernah melayani secara full time dengan SK maksud saya, itu di gereja lain. Jadi begitu saya lulus sekolah teologi ya, gereja pertama yang saya layani adalah Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Makanya kalau dibaca biodata saya, ya biodata saya seperti itu ya. Pengalaman pelayanan cuma satu, Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kalau teman-teman rohaniwan lain kan pengalaman pelayanannya banyak ya. Pernah di gereja ini, pernah di gereja ini, pernah di lembaga ini, pernah di lembaga ini, begitu ya. Kalau saya pengalamannya hanya di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura ya. Nah, saudara, ketika saya awal masuk ke Kalam Kudus Jayapura tuh saya langsung ditempatkan, dipercayakan untuk melayani di Komisi Pemuda. Waktu itu Komisi Pemuda tahun 2008. Jadi yang sekarang disebut SMA, dulu remaja. Yang sekarang SMP, itu dulu namanya Tunas Remaja. Nah, yang disebut pemuda itu hanya hari Kamis. Jadi teman-teman mesti tahu sejarahnya juga ya. Waktu sekarang ini kita menyebut pemuda kan Minggu dan Kamis ya. Minggu yang SMA, Kamis yang usia kuliah dan kerja. Nah, dulu enggak. Dulu yang disebut pemuda itu hanya yang pemuda Kamis. Dan yang hari Minggu disebutnya Komisi Remaja. Nah, yang SMP disebutnya Tunas Remaja. Ya, jadi teman-teman waktu gabung ke Kalam Kudus sudah terjadi perubahan tuh ya. Sudah terjadi perubahan. Sekarang yang SMP disebut remaja, yang SMA disebut pemuda bersama-sama dengan yang Kamis gitu ya. Jadi pemuda Minggu dan Kamis itu satu komisi pemuda namanya. Dulu dibedakan. Nah, teman-teman, dulu waktu saya masih pegang komisi pemuda yang hari Kamis, itu pemudanya tuh cuma 5-6 orang. Jadi saya tuh kalau datang pergi ke gereja pelayanan ya, hari Kamis itu ke Kalam Kudus ya, itu sedih ya. Karena yang datang cuma 5 orang, 6 orang. Pulang itu saya nangis di tangga gereja, nangis sendirian karena aduh susah banget ya mengembangkan pemuda Kalam Kudus. Saya undang-undang orang, nggak ada yang mau ikut. Dulu katanya nih, dulu beberapa tahun sebelum saya datang, itu katanya pemuda Kamis tuh pemuda yang usia kerja dan kuliah itu sampai 100-an katanya, sampai 100-an. Tapi waktu saya pertama kali datang ke Kalam Kudus itu cuma 5-6 orang, cuma 5 orang, 6 orang gitu. Jadi saya, aduh itu masa-masa menyedihkan lah buat saya ya. Saya merasa sendiri banget gitu. Dan dulu saya ngalamin tuh, datang ke gereja, yang khotbah saya, yang buka pintu gereja saya, yang tutup pintu gereja juga saya, yang beresin bangku juga saya. Jadi semua saya dan sendiri ya. Dibantu sama Kak Tobias, sekarang Tobias sudah punya anak, dibantu sama Bung Roni, sekarang Roni sudah punya anak, ya, tinggal saya yang belum punya anak nih, ya. Nah, teman-teman, jadi itu pengalaman waktu awal-awal saya datang ke Kalam Kudus ya, suka dukanya merintis pelayanan pemuda tuh kayak begitu tuh. Nah, akhirnya sekarang pemuda digabung, dan yang khusus hari Kamis saja dengan kedatangan kalian yang muda-muda ya, sudah sampai 40, ya, 35, 40, kadang bisa sampai 50, itu saya merasa bersyukur banget yang lihatnya ya. Maksudnya kalau ingat saya dulu pulang itu cuma 5 orang, 6 orang, saya duduk di bangku. Waktu itu saya belum menikah dengan Bu Lili. Bu Lili masih kuliah dia di Jakarta. Jadi saya belum menikah, saya bujangan, pulang sendiri, nangis, terus cari makan sendiri. Nah, teman-teman tuh pengalaman awal-awal saya pelayanan di Kalam Kudus ya, teman-teman ya. Nah, kemudian mulai saya merintis, banyak anak SMA datang, dan kemudian teman-teman guru-guru baru datang. Jadi sekarang kan sudah banyak ya, sudah 35, 40, sudah ada Pak Brando yang aktif sekali, yang luar biasa aktifnya, begitu ya. Sekarang ada siapa lagi? Ada William. William tuh dulu ketika saya datang ke Kalam Kudus, William tuh kelas 10 SMA. Jadi saya ngajar William, ya sekarang dia sudah majelis. Jadi sekarang sudah sama-sama majelis dengan saya. Dulu saya datang ke Kalam Kudus tuh dia masih murid saya kelas 10 SMA, saya ngajar agama.
Nah, saudara, jadi itu pengalaman-pengalaman ya. Nah, tapi sejak saya pertama kali datang ke Jayapura, saya sudah sadar sih pentingnya kelompok kecil. Penting banget kelompok kecil. Tapi ya itu, ternyata membimbing kelompok kecil itu susah ya. Untuk merintis sebuah kelompok kecil, sebuah kelompok tumbuh bersama tuh nggak mudah. Nah, karena saya sendiri juga di awal-awal pelayanan saya ya tidak mengalami pengalaman saya bertumbuh dalam kelompok kecil gitu. Jadi saya waktu itu merasa wah struggle sekali ya. Nah, tapi sekarang sudah banyak orang baru datang dan pengerja saya pikir cukup banyak ya, tinggal bagaimana kita membimbing dan membina dan memberdayakan. Nah, hari ini karena itu saya mau mengajak teman-teman yang seperti Miss Marlin, Miss Debbie, dan Pak Riddle yang masuk ke Alam Kudus ini kondisinya sudah enak nih. Kondisinya sudah enak karena apa? Sumber daya melimpah, ya pemusik kita udah nggak pusing kayak dulu. Wah, dulu tuh kalau mau pemuda ya, Miss Marlin, karena dulu kan Kak Ferry belum masuk tuh, belum ada Kak Ferry, belum ada Kak Mices, jadi kita nyanyi pemuda tuh akapela. Kalau Roni nggak datang, dulu kan yang main gitar Roni, kalau Roni nggak datang ya udah akapela. Jadi benar-benar itu masa-masa itulah, masa-masa kenangan gitu ya, perjuangan dulu. Nah, jadi sekarang waktu Miss Marlin dan Miss Debbie bergabung dengan Pak Rida bergabung tuh kondisinya tuh sudah enak sekali, begitu sistemnya sudah terbangun meskipun kita masih banyak kelemahan di sana sini ya. Nah, karena itu saya mau mengajak kita sekarang kembali kepada landasan yang penting dalam kehidupan Kristen. Nah, landasan itu adalah apa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan dan teladankan. Perkataan dari seorang bernama Dietrich Bonhoeffer tentang kemuridan atau discipleship bahasa Inggrisnya. Saya bacakan ya. Ini kalimatnya nih sebetulnya ngeri-ngeri sedap nih ya. Ya Bapak, teman-teman ya. Kekristenan tanpa kemuridan sama dengan kekristenan tanpa Kristus. Ayo loh, ngeri-ngeri sedap kan? Jadi bagi seorang Dietrich Bonhoeffer ini waktu meninggal usianya 39-an tahun ya. Sekarang saya umurnya 40-an ya. Nah, dia waktu itu meninggal umur 39 dalam perjuangannya untuk melayani gereja-gereja Kristen di Jerman yang tidak mau bekerja sama dengan Hitler. Jadi dia hidup di zaman Hitler. Nah, Dietrich Bonhoeffer ini bersama-sama dengan jemaat-jemaat Kristen Jerman yang mengaku, artinya yang tidak mau ikut ambil bagian dalam propagandanya Nazi, ya, dan lebih memilih untuk mengaku sebagai pengikut Yesus, mengikuti jalan-jalannya Yesus. Nah, Dietrich Bonhoeffer ini dipenjara dan dia menuliskan tulisan-tulisan yang cukup penting, ya, kalimat-kalimatnya kita bisa baca di sini. Dan kemudian dia di umur 39 tuh dia dihukum mati dengan digantung kalau tidak salah ya. Matinya tuh seminggu sebelum pasukan Rusia membebaskan, ya, jadi sebelum tentara Rusia tuh berhasil menaklukkan kekuasaan Nazi, seminggu sebelum Rusia berhasil menaklukkan kekuasaan Nazi, Dietrich Bonhoeffer ini keburu dihukum mati. Ya, padahal kalau seminggu lagi aja ditunggu, ya, mungkin dia nggak mati, dia merdeka, dia bebas. Tapi ini seminggu sebelum pasukan Rusia datang untuk membebaskan dari Nazi ya. Ternyata Dietrich Bonhoeffer keburu dihukum mati. Nah, teman-teman, dan Dietrich Bonhoeffer mengatakan kekristenan tanpa kemuridan, tanpa discipleship sama saja dengan kekristenan tanpa Kristus. Itu sebabnya hari ini saya menganggap penting untuk kita bahas ini sebagai bagian dari perjalanan kita membimbing di Komisi Pemuda. Jadi rekan-rekan, sore ini saya ingin mengajak kita untuk mengerti bahwa hidup Kristen tidak bisa tanpa hidup menjadi murid Kristus. Ya, Kristen itu artinya harusnya murid Kristus. Murid Kristus itulah sebetulnya harusnya hakikat orang Kristen. Nah, tapi apakah kenyataannya kekristenan zaman sekarang adalah kekristenan yang benar-benar menjadi murid? Apa itu pengertian murid? Nah, itu yang kita mau pahami. Nah, sebelumnya saya akan bacakan ya. Kemuridan atau discipleship itu bukan program atau kegiatan. Bukan program untuk membangun kelompok kecil, bukan program untuk membangun KTB di sana-sini. Discipleship atau kemuridan adalah cara hidup. Nah, imbuhan ke dan an di sini memiliki makna keadaan sebagai atau terkandung di dalam. Jadi, singkatnya,
Kata kemuridan dengan imbuhan ke dan an berarti keadaan sebagai seorang murid. Ya, bagaimana keadaan seorang murid itu? Nah, seorang murid adalah orang yang dalam keadaan belajar dari dan mengikuti seorang guru. Itulah murid. Namanya murid berarti mengikuti seorang guru. Ya, karena zaman dulu, saudara-saudara, zaman perjanjian baru, zaman di mana ayat ini ditulis ya, teman-teman ya, yang namanya murid dalam konteks orang Yahudi itu orang-orang yang belajar agama Yahudi dengan mengikuti seorang guru. Jadi gurunya kemana akan diikuti untuk belajar dari guru itu, begitu ya. Nah, itu murid. Nah, jadi mungkin agak beda pengertiannya dengan sekarang yang kita memahami pengertian murid ya, yang sekarang ini. Jadi pada hakikatnya sampai sini ya. Pengikut adalah murid. Karena murid mengikuti gurunya. Dari kata Yunani matetes, murid itu. Dan murid adalah pengikut. Istilah murid sendiri muncul 230 di seluruh Injil dan 28 kali di Kisah Para Rasul. Nah, teman-teman, kemuridan adalah perintah Yesus sendiri atau keadaan untuk menjadi murid, untuk mengikuti seorang guru yang bernama Yesus. Itu adalah perintah Yesus sendiri. Kita melihat yang namanya amanat agung ya. Ini kan biasa disebut amanat agung. Coba kita lihat perintah dalam amanat agung ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Miss Marlin, ada berapa kata kerja dalam ayat tersebut? Dan kira-kira apa ya kata kerja utamanya? Ada berapa kata kerja, Miss? Itu yang pertama pergilah. Itu perintah ya. Pergilah. Okay. Terus? Jadikanlah, baptislah, ajarlah. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa, semua etnik ya. Terus? Iya. Dijadikan apa tuh? Semua bangsa, semua etnik dijadikan apa? Murid Yesus. Oke, murid. Terus? Kemudian baptislah. Terus? Kemudian yang terakhir ajarlah. Ajarlah. Nah, kata kerja utamanya kira-kira yang mana, teman-teman? Orangnya ahli mengatakan kata kerja utamanya ini, jadikanlah murid. Jadikanlah murid atau muridkanlah. Nah, ini kata kerja utamanya. Jadi, kata pergilah itu kata kerja yang mendukung ya. Baptislah atau baptislah itu artinya kita menghisapkan orang ke dalam komunitas orang-orang kudus ya. Itu juga kata kerja pendukung, dan juga ajarkanlah itu juga kata kerja pendukung. Tapi kata kerja utamanya muridkanlah, jadikanlah semua etnik, semua suku bangsa, itu kata bahasa Yunaninya ya. Semua suku bangsa muridku. Nah, teman-teman, itu perintah Tuhan yang disebut dengan amanat agung. Nah, sekarang coba kita lihat ya, itu jelas perintah ya. Muridkan. Jadi dengan kata lain Yesus mengatakan jadikanlah semua suku bangsa untuk ada dalam keadaan sebagai pengikut Yesus. Yang mengikuti Yesus, mengikuti jejak-jejak kaki Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2 ya. Kemuridan meliputi menyelamatkan orang dari diri mereka sendiri, menyelamatkan orang dari ego mereka sendiri ya, kehidupan yang berpusat pada diri, dan menyelamatkan orang dari keterhilangan kekal ya, atau hukuman neraka. Ya. Dengan mengizinkan kuasa Allah yang mentransformasi atau mengubahkan seseorang itu luar dan dalam. Jadi terjadi transformasi luar dan dalam. Itulah artinya kemuridan. Ya. Meliputi tindakan untuk menyelamatkan orang dari diri sendiri dan dari neraka dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus mentransformasi hidup sesama. Nah, saudara-saudara, berikut ini adalah ayat-ayat
yang menyatakan misi Allah atau missio Dei terhadap dunia ini. Ya, ternyata kehidupan menyelamatkan orang itu dimulai dari Allah loh. Misi itu dimulai dari Allah, bukan dari idenya si penulis Injil, bukan, tapi dari Allah. Nah, berikut ini beberapa ayat Alkitab yang menyatakan tentang misi Allah lewat Yesus Kristus. Silakan oleh Miss Debbie dibaca Markus 10 ayat 45, Pak Ridel Lukas 19 ayat 10, dan kemudian Miss Marlin Yohanes 3 ayat 17. Monggo. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah misi Allah sendiri lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang berinisiatif menyelamatkan orang, menyelamatkan suku-suku bangsa, dengan menebus mereka itu Allah, idenya Allah. Ya. Jadi idenya Allah untuk membuat orang itu mengalami yang namanya penebusan, bukan idenya si penulis Injil Markus. Kemudian silakan Lukas 19. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, itu misinya. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Menyelamatkan yang hilang itu berarti kan ada sesuatu yang ada tapi kemudian hilang, ya kan? Itu artinya yang hilang. Kata hilang itu berarti sebelumnya ada tapi kemudian jadi tidak ada gitu ya. Nah, itu berarti di dalam pikiran Allah itu sudah ada satu umat, ya. Ada satu umat yang dia kenali sebagai umatnya. Tapi kenyataannya ternyata umatnya ini di dunia itu terhilang. Nah, dicarilah. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang menjadi miliknya itu. Ya kan? Nah, teman-teman, jadi kita bisa bayangkan ya, saudara-saudara ya, ketika kita melayani anak-anak pemuda, di antara anak-anak pemuda itu ada orang-orang yang di dalam pikiran Allah itu adalah umat Allah, milik kepunyaannya, umat pilihannya. Tapi kita nggak tahu siapa orangnya, karena itu hanya Allah yang tahu. Tetapi Allah mengutus kita untuk mengerjakan misi yang sama seperti misi Tuhan Yesus, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Meskipun ya Yesus melakukannya dengan cara mengerjakan karya penebusan, tugas kita adalah memberitakan apa yang Yesus kerjakan itu, ya, lewat karya penebusannya itu. Nah, sekarang kita buka Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17, silakan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, kita hanya hafal biasanya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya, begitu ya. Tapi lupa ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, artinya Allah itu yang memulai misi itu. Misi menyelamatkan yang hilang. Nah, teman-teman, dengan kata lain, ketika kita ingin mengerjakan tugas menjadikan semua bangsa murid, pengikut Yesus, sebetulnya yang memulai misi itu Allah gitu, bukan kita sebenarnya. Kita ini hanya melanjutkan apa yang Yesus sudah kerjakan dan memberitakan apa yang Yesus sudah kerjakan. Jadi itu yang teman-teman mesti ingat ya. Ketika kita mengerjakan kehidupan yang namanya kemuridan atau discipleship, mengupayakan agar orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengikut Yesus. Ya, murid kan artinya pengikut ya. Itu sebetulnya yang berinisiatif awalnya bukan kita, tapi Allah. Karena Allah yang lebih dulu mengutus anaknya. Misi itu dimulai dari Allah sendiri dengan mengutus anaknya. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk menebus umat kepunyaannya. Yesus datang untuk menyelamatkan ya mereka yang merupakan miliknya. Nah, teman-teman, jadi kita mesti ingat kemuridan itu dimulai dari Allah. Misi itu dimulai dari Allah. Nah, sekarang kalau teman-teman bisa terlibat di dalam pekerjaan ini atau dalam kehidupan semacam ini,
Berarti ini adalah sebuah kehormatan, ya, sebuah kehormatan. Nah, sekarang kita coba lagi, teman-teman lihat nomor 3. Di dalam kemuridan atau discipleship, ada yang namanya pemuridan, disciple making. Jadi, kalau saya gambarkan ya, kehidupan Kristen kita nih, misalnya kita ya, itu hidup di dalam yang namanya kemuridan. Ya. Tapi di dalam kemuridan ini ada aspek yang namanya pemuridan. Ya, pemuridan adalah sebuah proses di mana kita menghasilkan pengikut-pengikut yang baru dari Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita lihat ya. Pemuridan adalah disciple making. Judulnya aja disciple making, membuat murid. Ya, membuat murid. Dan kata pemuridan berasal dari kata Yunani mateteusate, yang berarti membuat atau menjadikan murid. Matius 28 ayat 19, amanat agung tadi ya, pergi, jadikanlah semua suku bangsa muridku. Nah, apa yang dimaksud pemuridan? Kalau tadi kemuridan kita sudah tahu ya, kemuridan itu adalah sebuah kehidupan di mana kita tuh sudah menjadi pengikut Yesus, dan kehidupan itu adalah kehidupan yang ingin ya untuk menyelamatkan orang lain, supaya orang lain juga menjadi pengikut Yesus, begitu ya. Itu kehidupan kemuridan. Nah, dan secara khusus, apa yang dimaksud pemuridan? Pemuridan adalah sebuah proses yang bukannya menghasilkan reproduksi atau penambahan belaka, atau menambahkan murid satu demi satu, melainkan multiplikasi atau pelipat gandaan. Satu murid menjadi 2, yang 2 menjadi 4, 4 menjadi 16 murid, dan seterusnya. Ya, jadi ada bagian seperti ini ya. Pemuridan itu seperti yang orang-orang selama ini kenal dengan dipraktekkan oleh multi level marketing atau asuransi ya. Ya, atau bahkan yang menerapkan ini para teroris ya. Para teroris yang menerapkan ini, Saudara. Mereka membuat sel-sel jaringan teroris yang baru. Ya. Nah, padahal ide ini sebetulnya ide dari kekristenan. Bagaimana kekristenan itu menyebar dengan cara itu, ya, seperti pohon faktor itu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba 2 Timotius 2:2 ya. Bagaimana kita mencoba melihat contoh multiplikasi, ya, pelipat gandaan. Kalau 2 Timotius 2:2 ini kita masih melihat seolah-olah seperti reproduksi belaka ya. Reproduksi artinya pertambahan begitu ya. Tapi kita lihat sebetulnya di sini ada satu prinsip multiplikasi. 2 Timotius 2:2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Engkaunya itu siapa? Timotius ya. Apa yang Timotius sudah dengar dari Paulus, ya? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Orang-orang yang dapat dipercayai. Orang-orang ya, berarti bisa lebih dari satu ya. Terus apa lagi? Yang juga cakap mengajar orang lain. Yang juga cakap mengajar orang lain. Yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, teman-teman, ini juga tentunya bisa seperti ini ya. Nah, ya. Jadi contoh ini Paulus. Paulus, ini Timotius ya. Tapi kita coba lihat, selain Timotius, Paulus juga membina siapa lagi ya? 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah, teman-teman, Markus ini adalah tokoh yang dulu pernah mengiringi pelayanan Paulus dalam perjalanan misi pertama, tapi Markus ini atau namanya lengkapnya Yohanes Markus ya, itu mangkir dari pelayanan dan Paulus kecewa sekali. Tapi dalam surat 2 Timotius 2 ini, surat yang menunjukkan masa-masa akhir hidup Paulus ya, dia mengatakan kepada Timotius, jemput Markus, bawa kemari, karena pelayanan Markus yang dulu pernah mengecewakan dia, itu penting bagiku. Jadi Paulus mulai terima Markus lagi ya.
Karena nampaknya Paulus juga melihat ada perubahan dalam diri Markus. Karena Markus punya mentor, bukan hanya Paulus. Kita ingat Markus itu keponakannya Barnabas. Anda bisa baca dalam Kisah Para Rasul ya. Jadi Barnabas itu membina anak muda bernama Markus ini. Belum lagi kalau kita lihat di dalam surat Petrus ya, Petrus juga membina anak muda yang bernama Markus ini. Bahkan menurut tradisi, Markus ini adalah yang menuliskan Injil Markus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Injil Markus itu yang menuliskan anak ini. Dan anak ini mendapatkan sumber berita Injilnya dari mana? Dari Petrus. Jadi Markus ini dibina oleh Paulus, dibina oleh omnya yang bernama Barnabas, dibina oleh Rasul Petrus. Sampai kemudian dia menuliskan Injil Markus. Nah, jadi selain ada Timotius, ternyata Paulus juga membina Markus. Baca Kolose 4 ayat 10. Kolose 4 ayat 10. Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Nah, Paulus menulis kepada jemaat Kolose, ya, salam dari temanku sepenjara yang bernama Aristarkus dan Markus. Ternyata Markus yang dulu pernah mangkir dari pelayanan, sekarang di bawah pembinaan Paulus, dia setia menemani Paulus di penjara, dan Paulus bahkan berpesan kepada jemaat Kolose, kalau Markus datang ke Kolose, tolong diterima, ya, jangan ditolak. Meskipun dulu dia pernah punya riwayat mangkir dari pelayanan. Meskipun saya dulu pernah marah sama Markus ini, tapi terimalah dia kembali. Nah, saudara, jadi kita melihat ada sebuah proses transformasi ya, perubahan sekaligus pelipat gandaan. Paulus melayani Timotius, melayani juga Markus, ya. Markus Tuhan izinkan untuk menulis Injil Markus. Timotius memuridkan orang-orang lain lagi, dan orang-orang lain lagi memuridkan orang-orang lain lagi yang bisa dia muridkan. Nah, teman-teman, jadi ada sebuah proses. Ini yang disebut dengan pemuridan. Pemuridan. Ya, sebuah proses pemuridan, menjadikan murid. Nah, kalau kemuridan, ingat, kemuridan itu adalah tadi kehidupan kita sebagai orang Kristen dari mulai lahir baru sampai kita mati, mengikut Yesus dan menjadikan orang lain murid, itu adalah kemuridan. Nah, kalau pemuridan ini adalah prosesnya, ya, proses kita menjadikan atau mewujudkan ini. Nomor 4. Meski demikian, proses ini tidak boleh dilakukan dalam semangat mekanistik atau seperti mesin di sebuah kondisi pabrik yang steril. Jadi, prinsip di balik pemuridan adalah satu orang memberikan pengaruh pada satu orang lainnya, tetapi menghasilkan suatu perubahan dalam hati dan pikiran. Jadi bukan sekedar mencetak satu produk manusia dengan kualitas sama secara berkelanjutan. Inti dari menjadi murid mencakup hidup dalam kesatuan yang intim dengan Kristus dan berlangsung setiap hari. Perjalanan seumur hidup ini ditandai dengan kemajuan, bukan kesempurnaan. Atau kita hanya sempurna di langit dan di bumi yang baru. Bacalah Lukas 9 ayat 23-25, dan apa yang dikatakan Yesus dalam ayat itu tentang menjadi muridnya. Kita baca Lukas 9 ayat 23-25. Lukas 9 ayat 23-25, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya, mengikut itu artinya apa tadi, Miss? Menjadi murid. Betul. Setiap orang yang mau menjadi murid, ya, atau mau mengikut, ya, harus bagaimana, Miss? Harus bagaimana? Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri. Sangkal diri. Sangkal diri itu berarti say no, ya. Iya. Say no to what?
Say no to what kira-kira, Miss? Mengatakan tidak kepada apa kalau sangkal diri itu? Ya bisa say no ini ya. Say no kepada diri kita sendiri, to our own ego kan? Our own ego. Ya. Mengatakan tidak kepada ego kita, kepada kehidupan yang berpusat pada diri, ya kan? Yang kedua, selain sangkal diri harus pikul salib. Pikul salib itu artinya say yes to the cross of Christ. Nah, itu hakikat menjadi murid itu begitu, Miss. Menjadi murid itu hakikatnya say no kepada ego kita sendiri, hidup yang berpusat pada diri, tapi mengatakan yes, mengatakan ya kepada Kristus dan tujuan-tujuannya, kepada salib Kristus. Kemudian dia harus mengikut aku. Ya, mengikut aku. Nah, ya, ini penting ya, Miss. Ini yang Miss harus ajarkan kepada para muridnya sampai kapanpun. Untuk memaknai apa sih artinya mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus. Nah, sekarang kita lihat, Miss, nomor 5, Miss. Ya, nomor 5. Menjadi murid berarti belajar menaati gurunya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 20. Di sana mencatat satu bagian perintah pemuridan dari Yesus, dari Tuhan Yesus, yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, ajarkanlah mereka untuk taat. Ayat-ayat berikut yang menunjukkan perintah-perintah Yesus ada di dalam beberapa ayat, seperti di yang pertama tentang hukum kasih, yaitu dalam Matius 5 ayat 44. Silakan. Langsung dibuka, ini Pak. Boleh, dalam khotbah di bukit nih, Matius 5 ayat 44. Iya, Pak. Miss Debbie, silakan Matius 22 ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada hukum kasih ya yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya. Yang harus diajarkan oleh para rasul kepada orang-orang yang dimuridkan. Kasih kepadamu musuh. Nah, sekarang Matius 22. Silakan Miss Debbie. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi siapa, Miss? Mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, sekarang Matius selanjutannya ayat 39 sampai 40. Saya, Pak. Ya. 39 sampai 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sesamamu manusia. Jadi ini adalah perintah hukum kasih yang jelas di Alkitab dinyatakan, yang Yesus mengingatkan, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti ya termasuk 3 ini. Ya, mengasihi musuh, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Kira-kira susah nggak ya, Miss? Nah, sekarang kita lihat. Apalagi yang Tuhan Yesus perintahkan terkait dengan perjuangan menjadi seperti Kristus atau menyerupai Kristus. Ya. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kata kuncinya adalah latihlah. Latihlah tuh kalau kita ingat kata latih tuh ingatnya apa ya, Miss ya? Belajar. Apalagi? Olahraga. Aduh, Miss berdua nggak pernah olahraga ya? Jangan ya. Jarang, Pak. Oh, kalau Miss Kusi pasti jawabnya olahraga, bulu tangkis gitu. Kami belajar aja, Pak. Oke ya. Pantes yang dipikirin belajar ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Silakan salah satu, agak panjang nih.
1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke, lagi-lagi kita ketemu kata apa? Latih. Dan gambaran yang diberikan adalah gambaran dunia olahraga ya. Ada atletik, lari, maraton, karena di zaman Paulus tuh yang terkenal tuh maraton, dan tinju, mungkin semacam gulat begitu ya. Nah, dikatakan, aku menguasai diriku begitu rupa, artinya ada sebuah upaya-upaya secara sengaja menguasai diri untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, dan itu perlu latihan. Nah, overall ini semua bicara soal disiplin. Jadi pemuridan itu harus dilakukan secara intensional, disengaja. Apa yang disengaja? Ketika kita menjadi murid dan ketika kita memuridkan orang lain. Ya. Itu dua-duanya harus dilakukan dengan sengaja, intensional. Ya, jadi nggak bisa mengharapkan situasi berjalan begitu saja gitu. Kita harus mengupayakan. Jadi ini sebagai pembimbing pemuda harus mengupayakan bagaimana caranya murid-murid itu mendapatkan komunitas, bertumbuh bersama dan kemudian terbina dengan baik. Ya. Oke, sekarang berikutnya adalah Galatia 4 ayat 19. Silakan dibaca. Pak Ridel belum kembali ya. Silakan Pak sudah. Oh, silakan Pak Ridel. Ini kata kuncinya yang bagian A intensional ya, jangan lupa ya. Galatia 4:19, silakan Pak. Ya, Pak. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kepada jemaat Galatia, Paulus mengatakan, hai anakku, jadi itu seperti anak-anak rohaninya lah ya. Dia lihat sebagai anak rohaninya. Dia mengatakan apa tadi? Ulangi Pak Ridel. Aku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi sakit karena bersalin. Ya, karena kamu aku merasakan kesakitan itu sampai apa yang menjadi nyata? Rupa Kristus. Rupa Kristus. Ya, jadi kata menjadi nyata tuh dari kata morpe, artinya membentuk. Ya, kalau digabungkan dengan preposisi atau imbuhan Yunani ya, menjadi serupa. Ya, jadi Paulus tuh rindu sampai merasakan sakit bersalin ya, supaya jemaat Galatia tuh menjadi semakin serupa Kristus, serupa menjadi sama menyerupai. Mirip seperti Kristus. Nah, sekarang kita lihat Roma 8 ayat 29 ya. Silakan dibuka Roma 8 ayat 29. Miss Debbie deh. Roma 12-nya Miss Marlin. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara saudara. Teman-teman, Roma 8 ini mempunyai sebuah ungkapan yang indah sekali ya. Di dalam Roma 8 ayat 29 ini dikatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, yang sudah ada dalam pikiran Allah, yang dikenali Allah sebagai umatnya itu, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
Kalau John Piper mengatakan ini menjadi sebuah payung dari semua ayat yang lain ya. Karena tujuan orang dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Tuhan agar menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sekarang buka Roma 12 ayat 12. Silakan Miss Marlin. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Nah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia. Atau say no, tadi ya. Say no untuk dunia. Untuk diri kita yang punya keinginan berdosa ini, ya, say no to our own ego, say no to the world, kepada dunia yang penuh dengan dosa ini, ya, full of sin, ya. Nah, tapi katakan yes kepada apa? Kristus, kepada salibnya, kepada karyanya. Jadi kita ingat ayat dalam Lukas tadi ya. Ya, kita diminta untuk menjadi serupa Kristus, bukan serupa dunia ini. Say no to the world, ya, say yes to Christ and His cross. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat Lukas tadi ya, yang kita baca tadi ya, Lukas pasal 9 tadi. Nah, teman-teman, jadi ini ayat-ayat yang saling berkaitan satu sama lain nih. Tolong jangan dilupakan ya, Lukas 9 ayat 23 sampai 27. Nah, sekarang teman-teman kita akan lanjutkan lagi. Kolose 1 ayat 28. Jadi tujuan kita memuridkan dan dimuridkan adalah sasarannya apa? Tadi yang poin B, sasaran kehidupan menjadi murid adalah serupa Kristus. Itu tujuannya. Ada orang mengatakan pakai istilah begini, kalau pabrik sepatu hasilnya harusnya sepatu. Pabrik sendal harusnya hasilnya sendal. Pabrik roti, kalau menghasilkan sendal, itu terjadi suatu kesalahan yang fatal sekali. Ya, karena sendal nggak mungkin dimakan. Pabrik roti harusnya menghasilkan roti. Roti pun roti beneran, bukan roti mainan, atau roti dalam pengertian lain. Ya, tapi benar-benar roti yang bisa dimakan. Nah, itu berarti memenuhi sasarannya. Nah, sasaran kita apa? Serupa dengan Kristus. Jadi orang-orang yang diubah oleh Tuhan menyerupai Kristus harusnya menghasilkan orang-orang lain yang juga menyerupai Kristus. Seperti pabrik roti harusnya menghasilkan roti. Begitu ya. Nah, Kolose 1 ayat 28, silakan. Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, memimpin tiap-tiap orang, inilah yang kami ajarkan. Ya. Kolose 1 ayat 28. Ya, dialah yang kami beritakan. Dialah siapa? Kristus. Dialah yang kami beritakan. Jadi ketika kita memuridkan orang lain, teman-teman ingat ya, ketika teman-teman dipercayakan anak-anak muda untuk dibina, itu semata-mata tujuannya yang diberitakan adalah Kristus, bukan ikut pembinanya, jadi pendukung pembinanya, bukan, ya, bukan untuk mengagumi pendeta tertentu, bukan untuk menjadi pengikut fanatik kalam kudus, bukan, tapi kita menjadi murid Kristus untuk menolong orang lain, memimpin orang lain menuju Kristus juga. Jadi Kristus adalah pangkal dan tujuan dari upaya kita. Nah, teman-teman ya, jadi alangkah ironis ya, banyak orang mengaku Kristen tapi terjadi perpecahan tuh karena mendukung pendeta tertentu misalnya ya. Nah, itu sangat-sangat tidak baik. Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Jadi teman-teman waktu menasihati jangan hanya mengandalkan hikmat-hikmat dari ilmu-ilmu psikologi misalnya ya, hikmat dunia. Ini pasti berguna sih, pasti berguna waktu kita nasihatin mereka tuh pasti berguna.
Cuma ingat, utamanya dilandasi oleh iman kepada Kristus dan memberitakan Kristus. Jadi tetap gunakan psikologi, tetap gunakan ilmu konselingmu, tetap gunakan hikmat-hikmat yang Tuhan kasih untuk memimpin orang, tapi utamanya adalah Kristus. Ya. Memimpin tiap-tiap orang itu kepada kesempurnaan dalam Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus, ya, serupa. Ya, atau dalam istilah ini memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, ya. Ya, tapi kita mesti ingat perjalanan kita bukanlah perjalanan yang sempurnanya itu hari ini seperti dikatakan tadi, ya. Perjuangan kita adalah bukan perjuangan di mana kita sempurna hari ini, tapi perjuangan untuk mengalami kemajuan. Jadi yang penting itu ada kemajuannya. Ya, kalau sempurna, kita baru sempurna nanti di langit dan bumi yang baru. Ya, sempurnanya baru di sini. Tapi setidaknya kita melihat adanya suatu kemajuan. Dan semua ini kita lakukan, meskipun saya tadi pakai ilustrasi pabrik roti, ya, tetap kita harus ingat semua ini kita lakukan tidak dalam semangat mekanistik. Pemuridan tidak kita lakukan di dalam semangat mekanistik, ya. Mekanistik itu seolah-olah ya orang itu hanya sebagai barang gitu, misalnya, ya. Nah, dan orang itu menjadikan metode penginjilan ini, metode A ini, ya, seolah-olah sebagai Injilnya itu sendiri, sebagai Injilnya itu sendiri. Ini kan keliru sebenarnya. Ya, metode ya metode, Injil ya Injil. Metode adalah cara untuk menyampaikan isi. Nah, jangan dicampur baur. Ada orang berpikir metode A itu sama dengan Injilnya itu sendiri. Ya. Lalu orang berpikir kalau orang tidak pakai metode A, berarti dia belum penginjilan. Nah, ini kan udah sesat pikir semua nih. Nah, tapi itu terjadi sekarang, teman-teman, ya. Kita dalam pemuridan juga sama, ya. Ketika kita memuridkan orang, jangan mekanistik, jangan kita berpikir harus pakai metode atau buku tertentu, ya, baru kita memuridkan. Kalau tidak pakai buku tertentu, kayaknya belum memuridkan. Nah, ini seperti seolah-olah yang kita layani itu benda pabrik, gitu, ya. Kan ada gereja-gereja seperti itu, ya, punya target, pokoknya tahun 2021 bertambah jumlah 5.000 jiwa. Padahal kan yang memenangkan jiwa ini kan Roh Kudus, bukan kita. Kita hanya berusaha memberitakan Injil. Jadi bagi saya, pasang-pasang target begini sebetulnya agak bahaya, ya, karena menggantikan tugasnya Roh Kudus seolah-olah. Nah, dulu saya seperti itu, dulu saya terjebak dalam pikiran-pikiran seperti ini, ya. Atau pikiran mekanistik misalnya begini, ketika kita menggunakan sebuah metode penginjilan, lalu kita pokoknya kalau penginjilan harus mengucapkan kata-kata doa, nggak peduli dia lahir baru atau enggak, ya, pokoknya ini merasa sudah penginjilan. Nah, ini kan sesat pikir juga nih. Jadi saudara, bahkan kita yang sudah melayani pun banyak terjebak dalam sesat pikir, ya, dalam penginjilan, dalam hal seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan coba lagi lihat berikutnya. Nomor 6, silakan. Menjadi murid berarti hidup dalam akuntabilitas, yaitu menolong sesama murid di dalam suatu lingkungan yang saling percaya agar tetap menjaga komitmen kepada Allah. Akuntabilitas berarti menundukkan setidaknya satu orang lain dan mengizinkan orang lain ini menanya dan membuat kita tetap tulus dalam hidup ini. Jadi, kita bukan sekedar membangun sebuah kelompok kecil. Kelompok kecil tanpa akuntabilitas hanya menyisakan sebuah fenomena sosial gerejawi. Apa yang dapat Anda pelajari dari prinsip firman Tuhan, firman Allah berikut ini. Dari Pengkhotbah 4, 9 ayat sampai 12. Oke, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why yang jatuh, ini benar nggak sih? Tapi why yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan mendapat
dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, teman-teman, jadi itu yang terjadi ya, teman-teman ya. Yang terjadi kita melihat bahwa ketika kali kita terlibat di dalam kehidupan memuridkan orang lain, ya, itu kita melibatkan yang namanya akuntabilitas. Artinya menolong sesama murid hidup dalam lingkungan saling percaya, saling terbuka, agar kita semua sama-sama menjaga komitmen kepada Allah. Jadi kita bisa cerita yang rahasia-rahasia kepada kakak pembimbing kita, kepada teman kelompok kecil kita. Dan akuntabilitas itu berarti menundukkan diri. Karena kita saling percaya kan, untuk kita tuh saling ditegur, ya, dan orang lain tuh menanyakan apapun agar kita tetap tulus dalam hidup ini. Nah, itu namanya akuntabilitas. Jadi misalnya nih, Pak Ridel punya teman kelompok kecil Pak Cahyo misalnya. Nah, kita berdua harus menjadi rekan akuntabilitas, di mana saya kapanpun bisa menanyakan hal-hal paling rahasia, supaya menjaga kalau misalnya ternyata Pak Ridel sudah mulai nggak tulus dalam melayani, sudah ada hal-hal yang mungkin menjadi pergumulan dosa, dia akan terbuka sama saya, menceritakan apa adanya, dan minta didoakan. Minta saling menjaga. Begitu ya, saling mengingatkan. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi bukan sekedar kelompok kecil kayak seperti kita tuh kalau persekutuan hari Minggu ya, di gereja ada kelompok kecil, dibagi kelompok, cuma sharing-sharing, curhat-curhat yang di permukaan, ngisi tugas-tugas materi diskusi seperti ngisi TTS aja, nebak-nebak, nggak bisa begitu. Kita harus ada yang namanya keterbukaan, akuntabilitas, saling melayani, terbuka, sampai hal-hal rahasia. Tentunya kita menjaga rahasia yang lain juga, dan saling mendoakan. Pengkhotbah tadi mengingatkan, ya, bahwa kalau sendirian saja itu kita nggak bisa bertahan. Kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa bertahan. Nah, saya sudah ceritakan pengalaman saya tadi ya. Ketika kuliah S1, saya sesumbar sama Tuhan. Saya mengatakan saya bisa tetap setia tanpa orang lain. Ternyata saya mengalami kemerosotan hidup rohani. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi kita bisa bersama-sama saling mengangkat ketika yang satu jatuh, begitu ya. Tapi kalau sendiri siapa yang angkat? Dan kalau dalam suasana kerohanian yang dingin, ya, dua orang itu bisa menjadi panas, saling memanaskan secara rohani. Nah, teman-teman ada gambaran begini, teman-teman ya. Yang biasa dipakai itu, pentingnya komunitas itu seperti kalau teman-teman lihat api unggun ya. Api unggun itu kan adalah kumpulan kayu ya, kumpulan kayu begitu, dikumpulin kumpulan kayu, dan kumpulan kayu itu menimbulkan bara. Ya, kayu sebelahnya memanaskan kayu sebelahnya, menimbulkan suatu hawa panas dan menimbulkan bara bahkan api. Tapi ambillah satu potong kayu dari tumpukan kayu tersebut, dan potongan kayu itu dipisahkan tersendiri, dan dia tidak ada lagi temannya yang memanaskan. Dia sendiri aja di pojok. Lama-lama kayu itu menjadi dingin dan padam. Ya, kayu itu menjadi dingin dan padam. Itu gambaran yang biasa digunakan ya untuk menggambarkan pentingnya kita hidup dalam komunitas ya, seperti kayu bakar yang nggak bisa sendiri, kayu bakar yang harus kumpul dengan teman-teman kayu bakar lainnya supaya dia menimbulkan api. Tapi kalau kayu bakarnya dikeluarkan dan tersendiri di sini ya, lama-lama dia menjadi dingin dan mati. Nah, demikian juga hidup Kristen kita perlu komunitas. Ibrani 10. Apa gunanya komunitas itu? Silahkan teman-teman dibaca oleh Miss Debbie. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di bagian Alkitab lain dikatakan hari Tuhan itu ditandai dengan manusia yang semakin mencintai dirinya sendiri, artinya jauh dari semangat menjadi murid. Ingat ya, menjadi murid kan artinya say no kepada diri sendiri dan ego sendiri ya, melainkan say yes, katakan ya kepada salib Kristus. Nah, tapi di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan itu kan dikatakan orang akan mencintai dirinya sendiri. Artinya justru kebalikan dari menjadi murid. Orang-orang akan justru sebaliknya dari sikap seorang murid. Ya.
Nah, justru itu kita diminta untuk jangan jauhkan diri dari persekutuan, jangan jauhkan diri dari perhimpunan orang percaya, baik kelompok besar maupun kelompok kecil, dan kita diminta untuk saling menasehati menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Ingat, menjelang kedatangan Tuhan, orang semakin mencintai dirinya sendiri. Nah, saya mau perkenalkan juga tentang konsep kunci-kunci kerajaan surga ya. Di Alkitab itu ada konsep yang namanya kunci kerajaan surga. Kalau di antara teman-teman Katolik ini dikatakan dipegang oleh penerus Petrus, yaitu Paus. Tapi di Alkitab, kunci-kunci kerajaan surga sebetulnya yang memegang itu bukan hanya Petrus saja, tapi para murid yang lain dan orang percaya. Ya, mari kita buka Matius 16 ayat 19, silahkan oleh Miss Debbie. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, itu akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia, ini akan terlepas di sorga. Ini disebut kunci kerajaan sorga. Artinya apa? Nanti saya jelaskan ya. Diucapkan Tuhan kepada Petrus, Petrus, kamu kuberikan kunci kerajaan surga yang kamu nyatakan tidak terampuni, berarti tidak terampuni di sorga. Tapi yang kau nyatakan diampuni, maka itu terlepas di sorga. Ya. Nah, apa maksudnya itu? Sekarang kita buka Matius 18 agar lebih jelas. Beberapa ayat sesudahnya ya. Matius 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sampai situ ya. Ini konteksnya bicara soal nasihat Yesus kepada murid-muridnya, bukan hanya kepada Petrus loh ya. Kepada murid-muridnya tentang bagaimana menangani orang-orang yang bersalah di dalam lingkungan saudara seiman gitu ya. Tegur 4 mata, tegur bawa saksi, tegur di hadapan jemaat. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Jadi ini sekali lagi bukan hanya kepada Petrus tapi kepada jemaat. Dan baca ayat 18. Ayat 18 ini juga diucapkan di dalam Matius 16 ayat 19 yang tadi diucapkan kepada Petrus. Ternyata apa yang diucapkan kepada Petrus, yaitu kunci kerajaan surga, juga diberikan kepada murid-murid. Murid-murid dalam ayat 18 ini. Silakan baca ayat 18. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, nah, sama kan? Sama dengan yang diucapkan Tuhan, dan ayat 18 ini sama dengan yang diucapkan Yesus kepada Petrus. Jadi yang memegang kunci kerajaan surga itu bukan hanya Petrus, bukan hanya Paus, kalau menurut pandangan orang Katolik ya. Yang memegang kunci kerajaan surga itu adalah semua orang percaya dalam komunitas yang disebut gereja. Ya, gereja dalam perhimpunannya sebagai komunitas itu memegang kunci kerajaan surga. Memegang satu kunci kerajaan surga yang biasa disebut dengan disiplin gereja. Artinya, kalau ada melihat orang salah dan kamu tegur dia dan dia nggak bertobat, ya, orang yang kamu nyatakan itu tetap bersalah, maka di surga dia akan tetap terikat sebagai bersalah. Tapi kalau kamu nyatakan di dunia dia itu tidak berdosa karena dia sudah bertobat, maka di surga pun dia terlepas. Jadi ini disebut dengan disiplin gereja. Komunitas orang percaya yang harus menyatakan benar atau salah terhadap saudara seimannya yang melenceng. Ya, diampuni atau tidak diampuni. Yang bisa mengampuni jelas hanya Tuhan. Ya, bukan gereja, bukan paus, bukan majelis. Yang bisa mengampuni hanya Tuhan. Tetapi pernyataan bahwa iya kamu diampuni, ya kamu tidak diampuni. Kamu diampuni karena bertobat, kamu tidak diampuni karena tidak bertobat. Nah, itu tuh gereja tuh punya kunci itu, kunci kerajaan surga untuk menyatakan itu, mengingatkan kepada orang yang tidak mau bertobat bahwa dia tuh tetap terikat, ya, dan tidak bertobat.
dapat tidak selamat, begitu ya. Nah, itu wewenang diberikan kepada komunitas orang percaya. Itu gunanya akuntabilitas. Ya, untuk kita saling terbuka satu sama lain. Ayat 19 dan ayat 20 silakan dibaca, Miss. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ingat, 2-3 orang berkumpul ini dalam konteks saling menasehati loh. Seseorang yang menasehati yang lain dengan kunci kerajaan surga, yaitu pernyataan bahwa kamu ini diampuni atau tidak diampuni, kamu ini bertobat atau enggak bertobat. Ya. Nah, itu kunci maksud ayat 20 di sini. Dan ayat 19 mengingatkan sebuah janji. Kalau kamu dua orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, berdoa meminta pengampunan untuk orang ini karena orang ini ternyata bertobat, maka Tuhan akan mendengarkan doamu karena Yesus ada di tengah-tengah komunitas itu. Kalau komunitas itu berdoa di dalam nama Yesus, pasti akan ada pengampunan bagi orang yang kita doakan itu. Nah, itu konteks ayat ini ya teman-teman ya. Jadi jangan selewengkan ayat 19 ini untuk kita mengajarkan soal doa minta apa saja. Enggak, ini konteksnya bicara soal menyatakan pengampunan atau tidak menyatakan pengampunan terhadap jemaat yang bersalah. Ya, saudara seiman yang bersalah. Tapi intinya ada sebuah akuntabilitas di mana sesama jemaat saling menegur, saling menasehati. Kunci kerajaan surga itu ada di tangan jemaat sebagai komunitas umat Tuhan. Ya. Sekarang nomor 7. Menjadi murid juga memerlukan struktur, yaitu tentang bagaimana kita menata kehidupan menuju keberhasilan untuk mencapai visi, atau gambaran jelas dalam jiwa tentang masa depan yang dikehendaki. Ini berbicara tentang mengembangkan kebiasaan-kebiasaan untuk sebuah kehidupan yang seimbang. Apa yang dapat kamu pelajari dari Markus 1 ayat 35 dan Markus 6 ayat 31? Nah, menjadi murid Kristus itu memerlukan struktur, memerlukan upaya intensional yang seimbang, hidup yang seimbang, kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk mencapai tujuan. Silakan Markus 1 ayat 35, silakan Miss. Contoh kehidupan, struktur kehidupan bagaimana sih yang merupakan kebiasaan yang baik yang harus dikembangkan, yang seimbang itu, silakan. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ada kebiasaan untuk bersaat teduh secara pribadi. Kebiasaan untuk, kalau Tuhan Yesus ya, pagi-pagi itu dia pergi keluar untuk berdoa. Menyatakan ketergantungan kepada Bapaknya. Bagaimana dengan kita? Silakan Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Menjadi murid Kristus berarti hidup yang seimbang, hidup dalam kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik untuk mencapai tujuan. Dikatakan di sana ada istirahat. Bahkan Yesus pun beristirahat, mengajak murid-muridnya beristirahat. Jadi ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk beristirahat secara fisik dari tugas pekerjaan. Nah, itu contoh disiplin-disiplin yang perlu dibangun. Justru kemuridan itu mengajak kita untuk hidup secara sehat, secara utuh. Ya, banyak orang kan begitu ya, rajin-rajin pelayanan, rajin-rajin baca Alkitab, ya, tapi tidak peduli dengan kesehatan keluarga, ya, makan sembarangan, ya kan, hidup tidak dijaga, itu kan nggak seimbang, buang sampah sembarangan dan seterusnya. Nah, nomor 8, silakan. Nomor 8. Nomor 8. Injil ataupun gerakan penginjilan yang sementara berkembang di dunia banyak dipengaruhi oleh karakter Injil di Amerika yang cenderung individualistik atau ucapan yang terbiasa terdengar, yang penting sudah terima Yesus dalam hati, dan kekristenan berbarcode atau percaya hal-hal yang benar, tetapi tidak benar-benar mau mengikuti langkah-langkah Yesus.
Itu sebabnya penting Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dibaca bersama-sama dengan Efesus 2 ayat 10. Apa maksudnya pernyataan ini? Efesus Silahkan, 2 Efesus 2. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di Amerika, orang tuh terkesan keselamatannya individualistik ya. Keselamatan karena anugerah. Yang penting kan sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Tapi untuk taat kepada Yesus, melakukan enggak? Enggak, apalagi pemuridan. Padahal perintah Tuhan kita diselamatkan adalah untuk mengerjakan pekerjaan baik. Termasuk di dalamnya adalah menjadikan semua bangsa murid. Ya, pemuridan. Nah, banyak kekristenan sekarang ini di zaman modern di Amerika gitu ya, hanya menekankan ini. Yang penting sudah percaya Yesus, tapi pekerjaan baiknya itu diabaikan. Ya. Orang tidak lagi memuridkan, menjadikan orang lain murid Kristus. Menganggap ini nggak penting. Oh, memuridkan itu nggak penting. Berarti dia nggak memahami Efesus 2 ayat 10. Dalam kaitannya dengan Efesus 2 ayat 8-9. Ada sebuah ungkapan bagus dari seorang penulis bernama David Platt ya. David Platt itu juga seusia saya. Dia mengatakan begini. Kita diselamatkan dari perbuatan baik. Maksudnya kita diselamatkan dari sikap mengandalkan diri ya. Kita diselamatkan dari perbuatan baik, dari pengandalan diri untuk berbuat baik. Untuk menjadi orang baik. Nah, ini kalimat penting sekali. Kita diselamatkan dari sifat-sifat yang mengandalkan diri sendiri, dari perbuatan baik kita sendiri, untuk kita tuh diselamatkan dari situ tuh untuk kita belajar berbuat baik. Ya, untuk kita belajar berbuat baik. Jadi orang Kristen yang mengaku sudah terima anugerah pasti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik, termasuk memuridkan. Nah, sementara ini banyak orang yang menekankan ini ya. Saya baru-baru ini tadi pagi nulis ada tren di kalangan orang Kristen yang rajin ikut seminar. Entah seminarnya itu karena lucu-lucu atau seminarnya itu karena dia tuh pengen memenuhi otaknya dengan pengetahuan teologi, tapi pengetahuan teologinya nggak dipraktekkan untuk memuridkan orang, untuk memberitakan Injil. Enggak. Ini yang terjadi teman-teman ya. Dan saya mengkritik itu dan saya disalahpahami sama orang. Dipikir saya anti doktrin, padahal saya tidak anti doktrin. Saya percaya doktrin itu penting, pengajaran yang benar itu penting, tapi kita diselamatkan tuh untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya untuk memenuhi otak kita dengan teologi, bukan hanya untuk memenuhi emosi kita. Nah, itu yang menjadi kritik saya ya. Berikutnya nomor 9. Secara singkat, kemuridan adalah sebuah kehidupan yang memenuhi panggilan Yesus dalam Matius 4 ayat 19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jelaskan 3 komponen dalam ayat ini. Mari ikutlah aku menjadi murid Yesus berarti. Nah, saudara, 3 komponen ini sering dikenal sebagai definisi murid, ya. Definisi murid atau definisi hidup sebagai murid. Ya, apa aja tuh 3 komponennya? Silahkan dari satu kalimat ayat ini nih. Dari satu kalimat ayat ini nih. Nih. Ya, silahkan. Mari ikutlah aku. Berarti dipanggil oleh Yesus. Dipanggil oleh Allah. Anda harus terima panggilan itu, yang namanya panggilan keselamatan, panggilan efektif, effectual calling, lahir baru. Ya, Anda harus dipanggil oleh Allah dulu. Ya. Kemudian yang kedua, dan kamu akan kujadikan menjadi murid Yesus, berarti dan kamu akan kujadikan dibentuk oleh Yesus. Dan yang ketiga, penjala manusia, artinya diutus oleh Yesus. Nah, teman-teman,
tiga-tiga ini harus teman-teman ini ingat ya. Menjadi murid itu artinya dipanggil oleh Kristus, dibentuk oleh Kristus, diutus oleh Kristus. Dipanggil, dibentuk, diutus. Nah, coba lihat bandingkan dengan 2 Korintus ini, nanti baca di rumah ya. Dalam 2 Korintus 5, 17-20 ini mengandung 3 unsur ini nih. Jadi Paulus di sini hanya mengulangi apa yang ada di dalam Matius 4:19. Apa yang diucapkan oleh Yesus di dalam Matius 4:19 dijabarkan oleh Paulus dengan kalimat yang lain dalam ayat ini. Silakan nanti dibaca di rumah ya. Terakhir, nomor terakhir sebelum kita selesai, nomor 10. Nomor 10. Silakan. Ciri-ciri seorang murid dapat dilihat dalam banyak bagian di Alkitab, tetapi setidaknya kita dapat mengidentifikasi dari Yohanes 15 ayat 7 sampai 13. Nah, itu Yohanes 15 ayat 7 sampai 13, silakan baca di rumah, teman-teman. Tapi yang pasti semua ciri-ciri ini ya yang akan Anda baca di rumah nanti ya, bagian dari perjalanan iman kita. Yakobus 2 itu mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah kosong belaka. Nah, berarti kita harus mengerjakan iman kita itu ya dengan mengerjakan tugas dari Tuhan, pemuridan. Nah, tapi dalam semuanya itu kita harus ingat apa yang Ibrani 12 ayat 2 katakan. Silakan ayat terakhir kita dibuka, Ibrani 12 ayat 2 bagi penutup kita. Ibrani 12 Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dalam semua perjuangan kita untuk menjadi murid dan memuridkan orang itu, teman-teman ingat, yang memimpin iman kita itu Tuhan Yesus sendiri, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi bukan oleh upaya kita menjadi sempurna. Yang menjadi ciri kemuridan Kristen adalah adanya kemajuan, adanya progres. Soal sempurna itu nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kali baru kita sempurna. Tapi yang penting ada progres. Nah, teman-teman, itu sebabnya pelajaran kita berakhir dari sini dengan sebuah penghiburan ya. Jadi kerjakan saja apa yang menjadi tugas kita sebagai buah keselamatan. Tuhan yang akan menyempurnakan. Karena Dia memimpin iman kita dan kita baru benar-benar sempurna memang nanti setelah Tuhan Yesus datang. Yang penting selama hidup ini ada kemajuan. Dari yang sekarang tidak memuridkan, mulai tahun ini mulai belajar memuridkan. Dari yang memuridkannya dengan konsep yang salah, kita beranjak jadi memuridkan dengan konsep yang benar. Dari yang mungkin tidak punya akuntabilitas, sekarang sudah punya akuntabilitas. Dia ada perkembangan. Ya, itu yang penting sih. Sementara anak-anak kita juga yang kita bina berkembang, kita sendiri pun berkembang. Jangan diam di tempat. Itu artinya kita hidup, ya, bertumbuh. Nah, teman-teman, ilustrasi terakhir saya dengar dari seorang pendeta tadi lewat WA ya.